Oke, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ngakam Sudarmo dengan NIM 251031009 dari Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan membahas apa itu Awatara dan orang suci dalam ajaran agama Hindu pada LKM ke-6. Oke, kita lanjutkan. Di bagian pendahuluan, dalam ajaran Hindu, keseimbangan alam semesta Dharma adalah hal yang sangat penting, yakni ketika adharma atau ketidakbenaran itu meningkat, hanya Widiwasa akan turun tangan untuk memulihkan keseimbangan. Intervensi ini terwujud dalam dua konsep utama, yaitu yang pertama itu ada Awatara, intervensi langsung dari Tuhan dalam wujud tertentu untuk menegakkan Dharma. Yang kedua itu ada orang suci, yaitu wakil Tuhan di bumi yang membimbing umat manusia untuk hidup sesuai ajaran kebenaran. Oke, selanjutnya yaitu pengertian Awatara. Jadi secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu awo atau turun dan tara melintas atau menyeberang. Yakni secara harfiah, Awatara itu adalah penjelmaan Tuhan yang turun ke dunia atau menyeberang dan menurun ke dunia. Kami tujuan utamanya itu adalah menegakkan dharma atau kebenaran dan menghapus adharma atau ketidakbenaran. Manifestasinya itu umumnya merupakan perwujudan dari Dewa Wisnu sebagai pemelihara dalam alam semesta. Dasar kitab suci Awatara ini adalah ditegaskan dalam Bhagavad Gita keempat 6-7, di mana Tuhan berjanji akan menjelma ke dunia setiap kali Dharma melemah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis Awatara. Ini jenis Awatara dalam Awatara itu ada 10, yaitu bisa disebut dengan Dasa Awatara yang dikenal dengan Wisnu Purana, yaitu yang pertama itu masih Awatara, yaitu ikan besar yang menyelamatkan manusia dari banjir besar pada zaman Satya Yuga. Yang kedua itu ada Kurma Awatara, yaitu pura-pura raksasa yang menopang gunung Mandagiri saat para dewa dan asura itu amarta. Terus yang ketiga itu Warahawatara, yaitu babi hutan, yang dimana menyelamatkan bumi yang ditenggelamkan oleh raksasa Hiranyaksa. Yang keempat itu adalah Narasimha Awatara, yaitu perwujudan manusia Nasinga, yakni mengalahkan Raja Lalim Hiranyakasipu yang memiliki anugerah kekebalan khusus. Terus yang kelima itu ada Wamana Awatara, yaitu Brahmana Kerdil yang mengendalikan kekuasaan Raja Bali dengan 3 langkah. Selanjutnya yaitu Awatara yang keenam atau Parasurama Awatara, yaitu Rama bersenjata kapak untuk membasmi para ksatria yang tamak dan semenang-menang. Terus yang ketujuh ada Rama Awatara, yaitu Pangeran Ayodhya yang memerangi Rahwana untuk menegakkan kebenaran dan kesetiaan, seperti dikisahkan dalam Ramayana. Terus untuk Awatara ke-8 yaitu Krishna Awatara, putra Wasudewa yang menuntun umat manusia itu melalui ajaran Bhagavad Gita pada zaman dua para yuga. Terus yang Awatara ke-9 itu ada Buddha Awatara, yaitu Siddhartha Gautama, mengajarkan jalan kebijaksanaan, ahimsa tanpa kekerasan dan pengendalian diri. Terus yang terakhir itu adalah Kalki Awatara yang diyakini itu akan muncul di akhir zaman Kali Yuga untuk memusnahkan kejahatan. Kalki Awatara ini dia berbentuk atau bermanifestasi seperti kesatria yang berkuda. Terus selanjutnya yaitu pengertian dari orang suci. Ini orang suci adalah seseorang yang telah mencapai tingkat kesucian yang tinggi melalui laku spiritual seperti tapa, brata, yoga, dan samadhi. Fungsinya ini sendiri yaitu mampu menghubungkan dirinya dengan Tuhan dan menjadi
perantara bagi umat. Terus proses ini untuk menjadi orang suci itu seseorang harus melalui proses penyucian lahir, menjaga kebersihan dan batin, itu diberi tirta atau air suci. Terus selanjutnya itu penggolongan orang suci. Orang suci dalam ajaran Hindu itu digolongkan menjadi dua kelompok utama, yaitu golongan Eka Jati dan golongan Jati. Golongan Eka Jati itu artinya lahir hanya sekali pada ibu kandung saja dan telah melalui upacara penyucian awal yang disebut mewinten. Dia itu berwenang memimpin upacara trianya, seperti contohnya yaitu pemangku, balian, dalang maupun pinanto. Terus yang kedua itu adalah golongan Dwi Jati, artinya itu lahir dua kali, dari ibu kandung dan dari guru rohani atau nabe. Telah melalui upacara medikse yang menandakan kesiapan menjadi pembimbing umat memperoleh gelar sulingih atau pendito. Contohnya itu adalah pendando, maharsi, empu maupun begawan. Oke, selanjutnya yaitu peran orang suci dalam agama Hindu. Orang suci peranan krusial dalam kehidupan Hindu itu adalah sebagai pemimpin spiritual yang mengarahkan umat menuju kesadaran rohani yang lebih tinggi. Sebagai pemimpin umat memberikan nasihat moral dan spiritual untuk menghadapi kata hidup, yaitu sebagai penjaga kesucian ajaran, kami memastikan upacara dan tradisi dijalankan sesuai dengan sastra suci. Terus yang keempat itu sebagai pemimpin upacara keagamaan, kami memimpin berbagai ritual yatnya agar berlangsung sakral. Terus yang terakhir yaitu sebagai teladan kehidupan, yakni menjadi panutan dalam kesederhanaan, ketulusan, dan pengendalian diri. Yang dapat kita simpulkan adalah Awatara adalah manifestasi Tuhan, khususnya Dewa Wisnu yang turun ke dunia untuk menegakkan Dharma. Yang paling dikenal adalah Dasa Awatara. Yang kedua itu adalah orang suci, itu adalah seorang individu yang mencapai kesucian melalui laku spiritual dan terbagi menjadi golongan Jati dan Wijati. Keduanya itu baik awatara maupun orang suci itu memiliki peran sentral dalam menjaga keseimbangan alam semesta dan membimbing umat menuju jalan kebenaran. Oke, sekian presentasi saya tentang LKM ke-6 yang berjudul Awatara dan Orang Suci. Saya akan Kudu Dharma pamit undur diri. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi.